Salam cokil buat kalian semua, para pecinta film Filipina, yang tentunya akan bikin kalian gaceng sepanjang video. Peringatan keras. Pastikan kamu sedang sendirian, sudah menggunakan earphone atau headset, dan sudah subscribe agar tidak ketinggalan film terbaru. Baiklah, kita akan masuk ke alur ceritanya. Wanita ini bernama Vina. Dia merupakan seorang mandor cantik, sekaligus pengawas untuk stok bahan bangunan. Vina dipercaya oleh Bruno untuk mengawasi sebuah proyek bangunan yang bernilai cukup tinggi. Dengan kecantikannya, Vina tentu saja langsung menjadi primadona di kalangan para pekerja. Mata mereka terlihat sekali ingin meniduri Vina, dasar laki-laki mata keranjang. Beralih ke malam harinya, Vina menghampiri satpam yang bertugas. Ternyata Vina sudah bekerja sama untuk menyelundupkan bahan bangunan. Vina menjualnya ke pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Satpam yang dinas disuap oleh Vina dengan goyangan melehoi miliknya. Desahan mereka memecahkan sunyi malam itu. Sekarang kita masuk ke kehidupan pribadi Bruno. Dia sudah menikah. Istrinya bernama Sofia. Walau sudah 10 tahun menikah, dan hampir setiap hari mereka bercocok tanam, mereka masih belum punya anak. Meski begitu, Bruno yang berhasrat tinggi selalu mengajak istrinya akrobatik. Di kantor pusat, Amir memanggil Vina karena mencurigai laporan stok bahan bangunan yang janggal. Amir merupakan adik dari Bruno yang bertugas di bidang keuangan. Amir pun langsung melaporkannya kepada Bruno. Menindaklanjuti laporan Amir, Bruno melakukan investigasi. Tidak ada yang mau disalahkan. Vina yang seharusnya bertanggung jawab berdalih kemungkinan ada pencuri yang mengambilnya. Bruno yang marah memutuskan untuk memecat satpam yang kemarin bertugas. Malam harinya, Vina pura-pura ingin mengundurkan diri. Dia memasang wajah sedihnya untuk mendapatkan simpati dari Amir. Amir yang orangnya memang gacengan. Maaf, maksud saya mudah dirayu. Amir masuk ke dalam jebakan Vina. Apalagi Amir kemudian ditampol-tampol pakai buah mangga milik Vina. Siapa yang tahan kalau sudah begini? Atas perintah Amir, Vina dipercaya untuk merekrut petugas keamanan yang baru. Bukannya mencari yang berkualifikasi sebagai satpam, Vina justru memanggil seorang pemuda tampan dengan tubuh berotot. Pria itu bernama Dennis, yang ternyata dijadikan bahan imajinasi oleh Vina saat berada di dalam toilet. Tapi ketika Vina sedang menggeliat sendiri, tiba-tiba saja Amir masuk dan mengeksekusinya. Sedangkan Bruno yang tidak sengaja lewat, hanya bisa mendengarkan suara mereka sedang berperang di dalam toilet. Bruno menunggu sampai mereka keluar. Dia ingin memperingatkan Amir agar lebih berhati-hati. Kejadian ini bisa menjadi masalah kalau para pekerja mengetahuinya. Pada kesempatan lainnya, Bruno juga memberitahu Vina agar bisa lebih profesional dalam bekerja. Dia mengungkit hubungan Vina dengan adiknya. Bruno minta agar Vina tidak menyakiti Amir. Tapi saat sedang berbincang, tiba-tiba Sofia datang. Bruno yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa menjadi panik. Sofia pun menaruh rasa curiga dengan sikap aneh Bruno. Untungnya, situasi masih bisa dikondisikan. 1 bulan telah lewat. Tiba saatnya Dennis minta upah gaji kepada Vina. Tapi di sini Vina sudah tidak tahan. Selama ini dia bersabar untuk bisa menggoda Dennis. Namun, tentu saja dengan perjanjian yang sama seperti sebelumnya. Dennis diajak untuk melakukan penyelundupan bahan bangunan. Dennis setuju karena ditawari goyangan melehoi milik Vina. Penyelundupan bahan bangunan pun dilakukan. Sedangkan hubungan Bruno dan Sofia mulai tidak harmonis. Ketika Bruno minta Sofia melayaninya, Sofia memilih untuk pergi ke pesta temannya. Bruno tidak marah, tapi dia merasa kecewa. Batang Joninya gagal mendapatkan penyegaran. Di kantor, Amir sedang pusing memikirkan hilangnya bahan bangunan. Vina datang menghiburnya, dan ternyata maksud kedatangannya itu hanya untuk mengetahui jadwal uang kas masuk ke dalam berangkas kantor. Vina berencana untuk merampok uang tersebut. Vina pun mengajak Dennis untuk ikut dalam rencananya. Rencana dimulai dengan Vina mendekati Bruno. Dia datang ke rumah Bruno dengan alasan surat yang butuh ditandatangani. Vina kemudian langsung membuka jaketnya dengan maksud ingin menggoda Bruno. Dia memamerkan gunung kembar besar miliknya. Strategi ini ternyata berhasil membuat Bruno jadi tegang. Bruno mengambilkan Vina minum. Tapi dengan sengaja, Vina menumpahkan minuman itu ke bajunya. Pasti kalian bisa menebak apa yang terjadi setelah ini. Sayangnya, hubungan itu tidak berlangsung lama karena Sofia memergoki perselingkuhan mereka. Sofia marah besar dan tidak mau memaafkan Bruno. Berhasil memisahkan Bruno dan Sofia. Kini saatnya Vina melancarkan aksi terakhirnya. Dia ingin mendapatkan kode PIN berangkas kantor dari Bruno. Vina berpura-pura ingin menggantikan posisi Sofia.
Tapi ternyata dia meracuni minuman Bruno dengan obat tidur. Setelah Vina mendapatkan kode PIN yang diincar, Vina langsung pergi. Amir yang khawatir karena Bruno tidak menjawab teleponnya pun datang. Dia menemukan Bruno pingsan. Setelah Bruno terbangun, mereka akhirnya menyadari kalau Vina sudah mengambil handphone dan dompet milik Bruno. Tapi kasihan Vina karena ternyata juga telah ditipu oleh Dennis. Semua uangnya dibawa lari. Bruno dan Amir datang. Tapi Vina kemudian menyerang Amir hingga kepalanya bocor. Vina melarikan diri. Dia pergi ke tempat biasa kumpul bersama Dennis. Tapi Dennis tidak ada. Polisi dan Bruno mengepungnya. Vina harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Film pun berakhir.